Tuntutan masyarakat adat dikabulkan JICA, trase tol seksi Payakumbuh Pekanbaru batal lintasi 5 nagari. Dilansir dari Harian Haluan, ID. Perjuangan ribuan masyarakat adat dari 5 nagari di Kabupaten 50 kota yang menolak rencana kehadiran jalan tol Padang Pekanbaru trase I Pangkalan Payakumbuh yang dikhawatirkan menggusur kampung mereka akhirnya berbuah manis. Japan International Cooperation Agency (JICA) selaku pihak yang telah ditunjuk pemerintah Indonesia untuk membangun jalan tol tersebut, akhirnya memutuskan mengalihkan trase mega proyek infrastruktur yang telah lama tertunda itu ke tempat lain. Keputusan itu keluar tidak lama usai Forum Masyarakat Terdampak Jalan Tol Format 50 Kota, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALI, Friend of Earth Folk, Japan serta Japan Tropical Forest Action, JATAN, melancarkan aksi penolakan di ibu kota Tokyo serta menyampaikan aspirasi masyarakat terdampak jalan tol kepada Presiden JICA Senin, tanggal 6 Februari tahun 2023 lalu. Berdasarkan Surat Komisi Nasional Komnas Hak Asasi Manusia, HAM Republik Indonesia, RI, nomor 112 PM, pukul 03.5 IX 2023 yang diterima Haluan, Komnas HAM Perwakilan Sumatera Barat menyatakan telah meninjau langsung situasi dan kondisi di Nagari Gurun, Lubuak Batingkok, Koto Tangah Simalanggang, serta Taebaruah di Kabupaten 50 Kota. Selain turun langsung ke lapangan, Komnas HAM-RI Perwakilan Sumbar juga telah turun ke 5 nagari terdampak jalan tol Padang Pekanbaru trase 1 Pangkalan Payakumbuh bersama Bupati 50 Kota dan jajaran, ujar Kepala Kantor Perwakilan Komnas HAM-RI Sumbar, Sultanul Arifin kepada Haluan Kamis 21/9. Sultanul Arifin menjelaskan, JICA selaku kontraktor pembangunan jalan tol tersebut telah merespon aduan masyarakat dari 5 nagari terdampak dengan cukup arif dan bijaksana. Tanggal 10 Juli lalu, perwakilan PT JICA telah datang dan beraudiensi terkait dengan pembangunan 3 trase yang bakal melalui kota Payakumbuh menuju daerah Pangkalan. Terkait dengan kampung yang padat penduduk, masyarakat waktu itu bersama pemerintahan nagari telah sepakat dengan catatan pemerintah mesti melakukan sosialisasi dan survei secara bersama-sama, ucapnya. Meski begitu, hingga sejauh ini Bupati Kabupaten 50 Kota beserta jajaran masih belum mengetahui di mana lahan yang akan dilalui proyek pembangunan jalan tol yang telah ditetapkan sebagai proyek strategis nasional (PSN) bagi Sumatera Barat ini. Kondisi itu menyebabkan pemerintah daerah tidak bisa melakukan survei dan sosialisasi yang dimaksud. Akibatnya, masyarakat di 5 nagari hingga saat ini masih belum mendapat informasi yang utuh dan perencanaan pembangunan jalan tol yang bakal melintasi daerah Sarilamak tersebut. Karena masih ada permasalahan, maka JICA selaku pengembang melirik jalur yang tidak akan melewati 5 nagari itu. Jadi, rencana pembangunan jalan tol tidak akan melalui 5 nagari yang melancarkan penolakan, kata dia. Sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), lanjut Sultanul, pemilik jalan tol adalah Kementerian PUPR yang wajib didukung oleh seluruh elemen pemerintah di semua level tingkatan karena berkaitan dengan kepentingan khalayak ramai. Kemudian istilah trase dalam pembangunan jalan tol, sebenarnya tidak ada, yang ada hanyalah pembangunan jalan tol stage 2 dan stage 3, kata dia menerangkan. Lanjut ia sampaikan, sejauh ini pemerintah beserta JICA selaku kontraktor, masih sedang menyusun proses analisis mengenai dampak lingkungan AMDAL. Di samping itu, pemerintah serta pihak berkepentingan juga tengah menyusun larap dan penentuan lokasi NLOK, sebuah proses dan persyaratan yang harus dipenuhi sebelum adanya pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol di Kabupaten 50 Kota, jelas dia, direncanakan akan berlangsung sepanjang 86 km. Sementara titik-titik yang sebelumnya dinyatakan termasuk dalam kawasan pengerjaan stage I yang akan melintasi 5 nagari itu akan ditinggalkan. Artinya, pemerintah menghormati apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada Komnas HAM. Permintaan pengalihan trase oleh masyarakat 5 nagari dikabulkan, ucapnya. Sementara berkaitan dengan sosialisasi kepada masyarakat dan pemilik tanah yang akan dilalui oleh pengalihan trase itu, kata Sultanul, saat ini masih belum bisa dilakukan.
Sebab sampai saat ini, pemerintah masih harus melengkapi segala persyaratan yang dibutuhkan sebelum melanjutkan kembali pengerjaan jalan tol tersebut. Nanti semuanya akan dipertimbangkan termasuk tercerabutnya soal kesukuan maupun adat istiadat yang melekat dengan masyarakat hukum adat yang akan dilalui proyek jalan tol di Kabupaten 50 Kota, pungkasnya.